Pemirsa, jenazah tokoh pers Jakob Utama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta siang tadi. Pemakaman dilakukan secara militer dengan protokol kesehatan. Tokoh pers Jakob Utama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Kamis siang. Prosesi pemakaman Jakob Utama digelar secara militer dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemakaman pendiri harian Kompas dan pemimpin umum Kompas Gramedia ini dipimpin Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Yusuf Kala. Di mata Yusuf Kala, sosok Jakob Utama merupakan insan pers yang inspiratif. Ya, itu sikapnya kepada bangsa ini yang walaupun mengoreksi tapi dengan sopan, dengan cara yang mencari solusi. Ya, tidak menghantam tapi mencari solusi. Pada 1973, Jakob Utama menerima bintang jasa Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia. Memulai karirnya menjadi wartawan sejak 1963 ini mengembuskan nafas terakhir pada Rabu siang kemarin di usia ke-88. Jakob meninggal karena gangguan multi organ. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Rizky Solehudin, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Badan Intelijen Negara melangkah menjadi intelijen kelas dunia dengan meningkatkan studi keilmuan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Salah satunya pembukaan program studi baru yaitu Magister Terapan Intelijen Medik yang dibutuhkan Indonesia di tengah pandemi. Badan Intelijen Negara atau BIN menjadi intelijen kelas dunia, yakni dengan meningkatkan studi keilmuan intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, melalui pembukaan program magister dan doktor, pengembangan kurikulum pendidikan, peningkatan kompetensi, dan pembaruan berbagai fasilitas pendidikan. Salah satunya pembukaan prodi baru, yaitu Magister Terapan Intelijen Medik yang dibutuhkan Indonesia di tengah pandemi. Pembaruan STIN ini merupakan bagian dari langkah yang penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia intelijen BIN dalam menghadapi dan mengatasi berbagai potensi ancaman yang membahayakan terhadap keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Kesemuanya itu merupakan simbol perubahan STIN menuju institusi pendidikan intelijen berkelas dunia. Di samping pengembangan teknologi dan infrastruktur, STIN juga menambah program studi S2 di bidang intelijen medik yang akan dimulai pada akhir bulan September ini untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Ketua DPR RI Puan Maharani yang menghadiri inaugurasi peningkatan status Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan peresmian patung Bung Karno di STIN Bogor, Jawa Barat mengapresiasi perjalanan BIN. Melihat perjalanan BIN untuk menjadi world class intelligence, saya sebagai Ketua DPR RI mengapresiasi berbagai pengembangan pembaruan dan inovasi di berbagai bidang yang sedang dilakukan BIN melalui STIN, seperti peningkatan keilmuan melalui pembukaan program magister dan doktor, pengembangan kurikulum pendidikan, peningkatan kompetensi atau skill yang tadi sudah kita lihat. Dengan sejumlah pembaruan ini menjadi langkah penting BIN mengantisipasi segala ancaman yang membahayakan NKRI. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut Republik Indonesia menggelar upacara peringatan hari jadinya ke-75 di lapangan Bendera Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta. Pada tahun ini acara hari jadi TNI Angkatan Laut dilaksanakan secara terbatas dan sesuai protokol kesehatan. Tanggal 10 September merupakan hari lahir Badan Keamanan Rakyat Bagian Laut yang merupakan tonggak sejarah TNI Angkatan Laut. Upacara pun digelar TNI Angkatan Laut Republik Indonesia dalam memperingati hari jadinya ke-75.
Dalam HUT ke-75 TNI AL tahun ini mengusung tema dengan semangat Jala Seva Jaya Maha. Kita siap mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh guna mendukung Indonesia maju. Sederhana, dikala pandemi COVID-19 ini tentunya kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, tentang program ke depan ya kita tetap melaksanakan sesuai dengan Renstra sampai tahun 2024 tentang kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut, di mana Angkatan Laut tetap melaksanakan penyiapan kekuatan baik personel, material dan bentuk sistem senjata terpadu yang nantinya dalam pembinaan tersebut penggunaan kekuatannya oleh Panglima TNI. Upacara HUT ke-75 TNI AL dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Ketua Umum Jala Senastri Vero Yudo Margono. TNI Angkatan Laut Republik Indonesia berkomitmen membangun kekuatan yang siap dioperasikan saat negara dan rakyat membutuhkan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Edi Nugroho, iNews melaporkan. Warga San Francisco dikejutkan dengan fenomena langit oranye. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.